Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali akan menyaksikan bagaimana seorang Hasto membuka tabir politik Bapak Jokowi yang kemudian pernah mengakui di hadapan Hasto bahwa dia khawatir ketika Bapak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukan hanya Bapak Jokowi yang kemudian mempunyai kekhawatiran ketika Bapak Anies Baswedan menjadi presiden, tetapi juga datang dari tokoh nasional yang bernama Bapak Fahri Hamzah yang kemudian mengungkapkan kekecewaan terhadap Bapak Anies Baswedan. Nah, di dalam konteks ini Bapak Fahri Hamzah kemudian menyampaikan bahwa dia kecewa mengenai pola politik yang digunakan oleh Bapak Anies Baswedan. Namun teman-teman semua perlu diketahui bahwa Bapak Anies Baswedan ini sangat digemari oleh pemuda-pemuda Indonesia, termasuk juga pada cendekiawan juga sangat menyukai atau sangat mengidolakan Bapak Anies Baswedan. Meskipun kita ketahui bahwa Bapak Fahri Hamzah dan Bapak Anies Baswedan pada saat Pilpres 2024 lalu itu saling berseberangan. Kemudian Bapak Anies Baswedan dikonfirmasi atau diklarifikasi apa yang menyebabkan beliau ini ditakuti oleh tokoh-tokoh nasional termasuk Bapak Jokowi, Bapak Fahri Hamzah dan lain-lain. Mari kita simak jawaban Bapak Anies Baswedan. Itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Menurut saya ya harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia tapi bahaya juga bagi publik. Pada waktu itu karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Betul. Ya kan, agak karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI, kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia, lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia misalnya itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebaiknya beliau agak introspeksi dan mengambil posisi. Kok semuanya harus bersusah payah memblokir, mungkin menjegal atau mengupayakan banyak cara agar Anies tidak bisa tampil? gitu ya, takut ya. Kalau boleh, Anies ini bukan kucing dalam karung yang tidak diketahui apa yang dia kerjakan. Ada rekam jejak yang orang bisa lihat kok, rekam jejak itu. Jadi apa yang dikerjakan di Jakarta, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kementerian, apa yang dikerjakan ketika bertugas di kampus, itu semua ada, bisa dilihat. Jadi saya sering mengatakan kalau ada yang khawatir, saya sendiri harus menyampaikan pertanyaan balik. Sebaiknya tanyakan pada yang takut. Karena harusnya yang takut yang menjelaskan kenapa takut. Karena apa yang saya bawa rasanya bukan hal-hal yang perlu ditakuti gitu. Bagaimana menurut Pak Ikrar? Ya, sebetulnya Anies nih sosok yang menarik ya buat saya. Pada pemilu 2009, saya ditemui oleh seorang profesor hubungan internasional dari Amerika Serikat. Dan dia bertanya pada saya, Anies punya kans kah untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia? Saya kaget juga dong. Ya saya bilang, saya kenal Anies. Buat saya pada saat itu, entah udah ada aturan atau belum, saya bilang
he's still too young gitu kan to become a president sebagai kan. Believe it or not ya, itu Anies ini adalah suatu tokoh yang menarik. Kenapa demikian? Karena dia bergerak di dalam suatu lingkup politik melalui jalan edukasi dulu. Nah, pertanyaan saya, mengapa kok Anda waktu itu begitu populer? Kalau populer di mata ilmuwan kita harus tanya juga ke mereka ya. Tapi kira-kira gini Pak Mas Ikrar, saya waktu pada era awal bekerja di bidang keilmuan memang banyak mengikuti conference di berbagai tempat. Ya di Australia, ya di Singapura, ya di Eropa, termasuk juga di Amerika. Nah pada saat itu saya banyak berinteraksi dengan semua. Tapi yang menurut saya menarik dari apa yang disampaikan Mas Ikrar, memang saya memandang usaha memajukan bangsa ini harus mulai dari pendidikan. Jadi walaupun background saya sebetulnya secara keilmuan nih, saya ini bidangnya ekonomi. S2-nya pun masih moneter, Mas. Dan S3-nya bidang political economy. Tidak ada bidang pendidikan di situ. Tapi justru karena saya belajar di bidang itu, saya menyaksikan bahwa kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Bahkan 2009 itu, Mas Ikrar, saya ini menjadi moderator debat calon presiden pertama yang diselenggarakan KPU. Dan ketika saya menjadi moderator debat itu tidak pernah terbayangkan bahwa suatu saat saya akan berdiri di tempat yang seberangnya gitu di kemudian hari. Jadi kembali kepada pertanyaan Mbak Kira, tentu pandangan itu bermacam-macam. Ada banyak yang menyatakan pertanyaan yang serupa. Saya jalani setiap fase dan seringkali fase itu berulang atas apa yang saya alami dan mudah-mudahan jadi hikmah bagi kita.